Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasan kita hari ini tentang ghazwah atau perang ya Mu'tah ya. Mu'tah ini sebuah lokasi jamaah. Host mohon izin saya share screen ya. Baik, saya siapkan dulu, Kak. Oke. Nah, jadi sebuah wilayah yang terletak, kalau hari ini mungkin masuk wilayah Yordania ya, masuk wilayah Yordania. Coba saya sharekan. Ya, dia masuk wilayah Yordania. Nah ini petanya ya teman-teman yang di Zoom ya, mungkin bisa lihat. Nah ya, jadi ini Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, ini daerah Mu'tah namanya. Ini Tabuk ya, di Mu'tah. Masuk wilayah Yordania hari ini ya. Kalau dulu bagian dari perbatasan wilayah Syam ya, Syam itu kan hari ini meliputi 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah. Dulu satu wilayah namanya wilayah Syam. Nah ini bagaimana ceritanya ya, sebagai mukaddimah, baginda Rasulullah SAW, sejarah hidup beliau kita pernah bahas lebih dari separuh. Jadi kalau dilihat di monitor ya, ini periodisasi kehidupan Nabi dibagi dua, era Makkah dan era Madinah ya, era Makkah dan era Madinah. Era Makkah itu diakhiri dengan hijrahnya kaum muslimin ya, dan Rasulullah ke Madinah. Pak Robi baru gabung ya. Wah, itu background di belakangnya keren tuh ya. Kitab-kitab ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah, ini era Madinah ya, dan saya pernah jelaskan proses kehidupan Nabi di Madinah itu bisa dipetakan menjadi 3. Yang pertama, era disebut dengan manajemen kemenangan, bagaimana Nabi menancapkan fondasi kemenangan, dan ini tergambar dalam 3 perang besar, perang Badar, Uhud dan Khandaq. Lalu kemudian era penaklukan ya, di mana Nabi mulai melakukan ekspansi ya, ekspansi. Setelah perang Khandaq itu Nabi mengatakan al-ana naghzuhum, sekarang kita yang melakukan ekspansi. Maka terjadilah tiga peristiwa besar. Yang pertama, Sulhul Hudaybiyah, pernah kita bahas. Ini disebut dengan ekspansi dakwah ya, bukan militer. Nabi tidak mengerahkan pasukan militer, tapi Nabi melakukan ekspansi dakwah dengan menaklukkan kafir Quraisy yang selama ini menjadi musuh utama mereka lewat sebuah perjanjian ya, gencatan senjata selama 10 tahun diantara isinya ya.
Nah, setelah itu Nabi melakukan ekspansi ke Khaybar, ya, penaklukan Khaybar, pembebasan Khaybar. Nah, maka dalam hadis Khaybar ini disebut dengan Fathu Khaybar. Ya, komentar Rasulullah, la adri bi ayyihima ana usar, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya nggak tahu, kata Rasul, saya senang banget entah karena kehadiran Ja'far, ya, atau karena Fathu Khaybar, kemenangan Khaybar, ya. Nah, setelah itu, ya, penaklukan, ya, atau ekspansi ke Mu'tah. Nah, ini akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, jadi kita masuk, sudah hampir menyelesaikan tahap kedua dari era Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Setelah ini ada satu tahapan besar, tahapan lagi, ya, era Futuhat, era pembebasan, ya. Nabi membebaskan Mekah, ya, kita kenal dengan Fathu Mekah. Bulan berikutnya kita akan bahas perang Hunain dan perang Taif. Nabi menaklukkan dua wilayah ini, dan kemudian nanti terakhir, ya, ada perang namanya perang Tabuk. Ini perang terakhir yang terjadi di masa Rasulullah. Kemudian setelah itu kita akan bicara Haji Wada, dan kemudian setelah itu kita tutup dengan wafatnya Rasul SAW. Jadi minimal paling tidak kita butuh 5 pertemuan lagi. Pertama, bulan berikutnya kita bahas Fathu Makkah, lalu perang Hunain dan Taif, dan kemudian perang Tabuk, Haji Wada, dan wafatnya Rasulullah. Ya, clear, selesai. Ya, kita UAS, ujian akhir semester, ya, karena material selesai, ya. Dan sekarang ujian akhir semester ya bisa online, ya. Sehingga pertanyaannya saya akan buat pertanyaannya esai dan terbuka, ya. Jadi boleh nyontek, ya. Saya ngajar di kampus Akademi Kimia Analisis, ya, dan saya buat soalnya yang terbuka aja. Daripada mahasiswa saya dosa, ya, nggak suruh nyontek, padahal mereka ngerjain di rumah masing-masing dan dijamin nggak nyontek gitu, ya. Maka biarannya sekalian nyontek aja sekalian, ya. Silakan Anda open book, ya, buka internet, dan ini pertanyaannya, ya. Oke, baik. Bagaimana latar belakang perang Mu'tah ini, jamaah? Secara sederhana, kondisi kaum muslimin pada waktu itu bisa dipetakan seperti ini, ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan ada 4 pihak yang sangat memusuhi Nabi, ya. Dan segera jelmaannya juga muncul dalam bentuk berbeda pada hari ini, tapi kira-kira sama lah, ya. Pertama, kafir Quraisy Mekkah ini, ya. Dan ini dibereskan oleh Rasul setelah ada tiga perang, ya, ada konfrontasi dalam 3 perang, Badar, Uhud, Khandaq, kemudian dibereskan oleh Nabi lewat perjanjian Hudaybiyah. Clear. Ya, urusan dengan kafir Quraisy maka beres. Tidak ada kekhawatiran lagi mereka akan menyerang. Selesai. Sayap lainnya yang mengancam Rasulullah dan kaum muslim adalah orang-orang Yahudi, ya. Pun setelah perang Khaybar beres, Yahudi beres. Kita lihat bagaimana Nabi menyelesaikan masalah itu, jemaah, satu-satu, ya. Diselesaikan dengan cara yang tuntas, ya. Kafir Quraisy yang menyerang, Yahudi yang berkhianat, orang munafik yang terus menggerogoti kaum muslimin, kabilah-kabilah sekitar Madinah. Ini kan pihak-pihak yang mengancam ekstensi Nabi ketika hijrah ke Madinah. Tapi oleh Nabi dengan begitu canggihnya, ya, Nabi menyelesaikan satu-satu, ya. Kafir Quraisy beres, Yahudi selesai, ya. Setelah Yahudi Bani Qainuqa berkhianat setelah perang Badar, Yahudi Bani Nadir berkhianat setelah perang Uhud, Yahudi Bani Quraiza berkhianat setelah Khandaq, ya. Lalu Nabi mendatangi Khaybar dan beres, urusan Yahudi selesai. Jadi perang Khaybar adalah perang terakhir antara kaum muslimin dan Yahudi di masa Nabi, nggak ada lagi setelah itu. Beres, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang-orang munafik, ya. Kan rumus kemunafikan itu sederhana. Kalau al-haq naik, maka dia akan turun. Nah, seiring dengan kemenangan dakwah Rasulullah dan kondisi kaum muslimin yang semakin membaik pada waktu itu, maka orang-orang munafik ini semakin lemah. Ya, nanti puncaknya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, meninggal sekembali Nabi dari perang Tabuk. Tapi poinnya demikian, semakin lemah. Nah, dalam konteks hari ini juga rumusnya begitu. Jadi kalau kemunafikan, kita menemukan orang-orang munafik, oportunis, zaman now begitu subur, itu artinya al-haq, ya, itu sedang berada di bawah. Semakin bagus al-haq, kebenaran, maka dia akan semakin
kemunafikan akan semakin turun. Yang keempat, kabilah-kabilah, ya, berbagai kabilah yang ada sekitar Madinah yang selama ini mengancam Rasulullah, kabilah Bani Mustaliq, kabilah Bani Sulaim, kabilah Bani Asad, kabilah Bani Ghatafan, kabilah Bani Qudaa. Ini beberapa kabilah yang berada di Madinah, satu persatu tunduk. Ya. Kabilah Bani Asad ditaklukkan oleh Rasul setelah perang Uhud kalau tidak salah. Kabilah Bani Mustaliq diselesaikan oleh Nabi setelah perang Khandaq, kita pernah bahas, ya. Kemudian beberapa kabilah Bani Ghatafan juga pelan-pelan satu demi satu tokoh-tokoh mereka masuk Islam, dan dengan demikian maka kondisi kaum muslimin relatif sudah berada dalam masa yang nyaman, ya. Nah, saya sudah jelaskan Mu'tah ini tadi jamaah, sebuah wilayah masuk wilayah Syam pada waktu itu. Kalau sekarang masuk wilayah Yordania. Apa latar belakang perang ini? Ya. Di antara poin terpenting dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Nabi aman, dijamin tidak akan ada perlawanan dari kafir Quraisy. Nah, kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Nabi untuk mendeklarasikan Islam ke dunia. Nah, ini judulnya, ya. Maka Nabi pun mengirimkan surat ke 8 kepala pimpinan negara waktu itu, ya. Ya, dikirim paling tidak ada 8 surat yang dikirim Nabi. Pernah kita bahas. Nabi mengirim surat ke Muqawqis, penguasa Mesir. Nabi mengirim surat ke Najasyi, penguasa Habasyah. Nabi mengirim surat ke Bahrain, ke Oman, lalu kemudian ke Damaskus, ke Persia, Romawi, ya. Nah, dibawa oleh utusan-utusan beliau untuk mengajak pimpinan-pimpinan ataupun ketua, ya, wilayah tersebut, kerajaan tersebut untuk meluk Islam, ya. Nah, di antara utusan Nabi itu ada namanya Haris, ya, bin Umair, dikirim oleh Nabi ke Basrah. Nah, utusan baginda Rasul Haris bin Umair ini dalam perjalanan dia dihadang oleh, ya, pimpinan Balqa, sebuah wilayah yang juga berada di Syam, ya, dan masih dalam kekuasaan pemerintahan Kaisar Romawi, dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, ya. Dihadang, dan sebenarnya kabilah al-Ghassani ini bangsa Arab, orang Arab. Tapi dia dibawa jajahan dan ngekor ke Romawi, ya, di masa jahiliyah, ya, sempat Umar bin Khattab itu bertemu dengan pimpinan Ghassani ini, ya, dan masing-masing menunjukkan egonya gitu kan, ya. Umar bin Khattab waktu itu di era jahiliyah merasa bangga dengan Quraisynya gitu kan, dengan kemandiriannya gitu, ya. Tapi dianggap terbelakang oleh orang-orang Ghassani. Sementara orang-orang Ghassani ini, ya, bangga dengan kemajuannya, tapi mereka di bawah jajahan Romawi. Maka kata Umar, pilih mana, kami yang Anda anggap hidup dalam keterbelakangan, begitu kata Umar bin Khattab, atau Anda yang menganggap dirinya maju, modern, tapi dijajah. Jadi Al-Ghassani ini di Arab, ya. Nah, di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Maka entah bagaimana ceritanya, Haris bin Umair, utusan Nabi ini, yang diutus Nabi ke Basra ini, dia hadang dan di perjalanan dicegat dan kemudian dibunuh, ya. Kepalanya dipenggal dan diserahkan kepada Kaisar Romawi, ya. Nah, berita ini jemaah sampai ke telinga Rasul. Kebayang oleh kita, ya, utusan Nabi dibunuh, ya. Dalam peraturan internasional, HAM internasional, saya kira dalam tradisi apapun, ya, membunuh utusan itu nggak boleh. Itu kejahatan perang, ya. Semua negara mengakui itu, ya. Bukan hanya Muslim, nggak boleh, ya. Utusan itu harus diperlakukan dengan baik. Dalam Islam sangat dihormati. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia memerintah dan setiap kali ada utusan luar datang ke Madinah, diterima oleh Umar bin Khattab dengan sangat baik. Setelah itu Umar mengatakan, setelah selesai urusannya, antarkan utusan ini, kata Umar,
keluar Madinah ila aqsal Madinah dan pastikan dia aman. Jadi nggak boleh menghina, membunuh, apalagi membunuh utusan. Nabi Muhammad sendiri pernah didatangi 2 orang utusan yang dikirim oleh penguasa Yamamah waktu itu, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ketika dia menyatakan diri menjadi nabi ya, utusan ini datang ke Rasulullah SAW. Kata Nabi, apakah kalian ikut agamanya Musailamah itu, ya, yang Nabi palsu itu? Kata utusan itu ya, kami mendukung dia. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, kalau agama kami tidak melarang membunuh utusan, kalian berdua akan kami bunuh, kata Rasul. Tapi nggak boleh. Nah, jadi membunuh utusan itu kejahatan yang luar biasa. Ya. Kalau zaman hari ini samalah barangkali ya, ketika saya misalnya ngirim kurir atau siapalah suruhannya ke Pak Robi ya untuk suatu hal ya, atau misalnya ini contoh saja nagih utang misalnya gitu kan. Nagih utang atau sebaliknya bayar utang gitu ya. Nah, orang suruhan saya, kurir saya ditempeleng gitu kan, dipukul. Ini contoh aja ya. Itu sama dengan menghina orang yang ngutus. Ya. Sekarang kita tahu cerita bagaimana kisah utusan Kubilai Khan yang diutus ke Nusantara ya, tahun abad ke-12 Masehi. Ini ceritanya jelas sekali ya. Kubilai Khan ya mengirimkan utusan ke Jawa agar Kertanegara ya, raja terakhir Singosari waktu itu bertekuk lutut di bawah kekuasaan Mongol ya, atau Tiongkok ya. Hari ini kita kenal dengan China itu ya. Jadi Tiongkok itu sudah zaman Kertanegara tuh ya, pengen menguasai Jawa ini ya. Udah lama sekali ya. Nah, dikirimlah utusan Mengci dan 2 orang temannya menghadap Raja Kertanegara, Raja Jawa, Raja penguasa Jawa yang luar biasa kekuasaannya pada waktu itu ya. Maka ketika utusan dari Tiongkok ini ya, menyatakan dan meminta Raja Kertanegara ini agar tunduk di bawah titah Kubilai Khan, marah deh. Kertanegara merasa dirinya berada dalam puncak kekuasaannya pada itu. Ditempelin di utusan, bahkan dikisahkan kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, dan kemudian diusir. Pulanglah dia ke Tiongkok ya, ke Mongol, dan kemudian melapor ke Kubilai Khan. Kubilai Khan murka, marah. Ya, utusannya diperlakukan dengan hina demikian rupa, maka diberangkatkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Jawa. Ya, menaklukkan Singosari, meminta pertanggungjawaban Kertanegara. Nah, tapi ternyata di tanah Jawa terjadi gejolak. Ya, besannya Kertanegara yang namanya Jayakatwang, ini besan. Ya, karena anak dari Kertanegara itu menikah dengan Ardaraja. Ardaraja itu anaknya Jayakatwang. Nah, Jayakatwang memberontak, ya, mengambil alih kekuasaan besannya ini, dan Kertanegara dibunuh. Maka berdirilah kerajaan Kediri baru yang kita kenal dengan kerajaan Gelang-Gelang. Sehingga ketika pasukan Kubilai Khan datang ke tanah Jawa, dia nggak tahu Kertanegara udah mati, dibunuh oleh besannya. Maka diseranglah Jayakatwang ini. Nah, di antara mantu Kertanegara ada yang namanya Raden Wijaya yang berhasil menyelamatkan diri dan diampuni, dikasih sebuah hutan, sebuah lahan, sebuah desa di daerah Trowulan hari ini, dan didirikanlah di situ sebuah kampung kecil yang kemudian akan menjadi sebuah kekuasaan besar di tanah air, namanya Majapahit. Nah, begitu pasukan Kubilai Khan datang menaklukkan Kertanegara, menaklukkan Jayakatwang, diikut juga. Nah, begitu dia menang ya, ketika pasukan Kubilai Khan sedang pesta pora di pantai Jawa pada waktu itu, dihabisi oleh Raden Wijaya, tak tersisakan satupun. Ya, dan berdirilah kerajaan Majapahit. Nah, ini cerita bagaimana utusan itu menghina utusan, membunuh utusan adalah kejahatan perang. Nabi tidak mungkin membiarkan ini masalah izzah, apa kata dunia. Ya, maka diberangkatkanlah pasukan jamaah sejumlah 3.000 prajurit, dan ini angka yang sangat besar untuk saat itu ya. Dan beliau ya tidak ikut. Ya, Nabi tidak ikut. Nabi langsung menunjuk 3 orang panglima perang. Pertama, kata Rasulullah, panglima perang kalian adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sebagai panglima perang.
Jika Zaid gugur, penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far tewas, penggantinya Abdullah bin Rawaha. 3 panglima Nabi. Pertama, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkat Rasulullah. Dulu sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Sampai kemudian turun firman Allah SWT, ud'uhum li'abaihim, panggilan mereka dengan nama ayah mereka, maka dipanggil dengan Zaid bin Haritha. Dia menikah dengan Ummu Aiman, pembantu Rasulullah, pengasuh Nabi, dan melahirkan anak namanya Usama bin Zaid. Terkenal sekali, Usama bin Zaid, panglima termuda Rasulullah yang diangkat sebelum Nabi meninggal dunia. Adapun Ja'far ini sepupu Rasulullah, abangnya Ali bin Abi Thalib. Ya, karena ayahnya Abu Talib itu paman Rasul SAW yang belum lama pulang dari Habasyah. Hampir 10 tahun dia berada di Habasyah. Begitu pulang, langsung diangkat Nabi menjadi panglima perang, ya, kalau Zaid syahid. Yang ketiga, Abdullah bin Rawaha ini penyair Al-Ansari, orang Madinah. Jadi Zaid dan Ja'far itu orang Makkah, Muhajirin, ya, sementara Abdullah bin Rawaha itu orang Ansar. Berangkatlah mereka ke arah utara dan tiba di suatu tempat namanya Ma'ab, ya, di daerah wilayah Balqa, ya, masuk wilayah Yordania hari ini, ya. Mereka mendapatkan kabar bahwa musuh, ya, sudah menanti mereka, ya, yang tadinya 100.000 pasukan, bayangin nambah lagi menjadi 200.000 prajurit. Sementara kaum muslimin cuma 3.000 lawan 200.000, 3.000 lawan 200.000. Sejenak kaum muslimin ragu, apakah misi mereka diteruskan atau mundur, ya. Jadi pilihannya 3. Pilihan pertama, maju terus. Pilihan kedua, mundur. Pilihan ketiga, kirim utusan ke Rasulullah, ya, untuk meminta bantuan, ya. Dalam kebimbangan itulah kemudian Abdullah bin Rawaha naik ke atas sebuah batu besar dan memberikan orasinya. Abdullah bin Rawaha ini jamaah, dia penyair, ya, sastrawan. Ketika kaum muslimin lelah dalam perang Khandaq, dia menyenandungkan syair dan membuat mereka lebih semangat lagi. Ketika kaum muslimin down, ya, pulang dari Hudaybiyah, dan kemudian diberikan semangat lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, juga dalam kondisi seperti ini, dia naik ke atas sebuah batu besar, memberikan orasi yang berapi-api, ya, dan kemudian membakar semangat kaum muslimin, bagai Bung Tomo yang memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya waktu itu, ya, dalam menghadapi tentara nikah, boncengan sekutu yang membonceng sekutu ingin menjajah Indonesia lagi, ya. Maka muncullah semangat kaum muslimin dan akhirnya mereka memilih untuk maju terus, ya. Jadi tidak ada kata mundur. Maka berangkatlah mereka di Mu'tah, sebuah wilayah di daerah Yordania. Hari ini masih ada tempat itu, ya. Kedua pasukan berhadapan dan sesuai dengan wasiat Nabi, ya, maka yang memimpin perang adalah Zaid bin Haritha. Dan tidak lama jamaah, sesuai dengan prediksi Nabi barangkali, bahkan orang-orang Yahudi sempat mengatakan waktu itu, andai Muhammad mengangkat 100 orang panglima, maka mereka akan tewas semua. Zaid pun syahid. Begitu Zaid bin Haritha terbunuh, diangkatlah bendera, ya, pimpinan perang ini oleh Ja'far sesuai dengan pesan Nabi, dan kemudian berperanglah kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bendera diangkat, ya, salah satu pedang lawan itu memangkas tangan Ja'far, tuh terlempar, diambil dengan tangan kiri, dipangkas lagi oleh tentara Romawi, buntung lagi tangannya, diambil, dikepit dengan sikunya begini, dan dibelahlah tubuh Ja'far. Maka belakang Ja'far ini dikenal dengan At-Tayyar Dzul Janahain, si burung surga yang memiliki 2 sayap. Terbunuhlah Ja'far. Zaid bin Haritha syahid, Ja'far bin Abi Thalib juga syahid, majulah Abdullah bin Rawaha sesuai dengan pesan Nabi, dan dia pun menjadi panglima perang kaum muslimin, dan tak lama kemudian dia pun terbunuh. Dalam kegalauan demikian, ya, bendera kemudian dipungut oleh seorang anak muda, Thabit bin Arqam namanya. Thabit bin Arqam diangkat, anak muda. Kata dia, siapa yang menjadi panglima kita? 3 panglima tunjuk Nabi, semuanya sudah tewas, ya. Akhirnya mereka melirik ke seorang
jagoan yang belum lama masuk Islam. Khalid bin Walid waktu itu belum lama masuk Islam. Anda, kata Thabit bin Arqam. Enggak, kata Khalid, yang lain saja. Enggak. Akhir serahkanlah bendera itu, dipegang oleh Khalid, maka spontan mereka mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Pertama kali dalam sejarah ketika masuk Islam. Sebelumnya Khalid bin Walid ini terlibat dalam perang melawan kaum muslimin, dalam perang Khandaq dan perang Mu'tah. Sempat ingin membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslim dalam perjanjian Hudaybiyah. Tidak lama setelah itu dia masuk Islam dan ikut perang dan menjadi panglima perang. Jadi hari sudah sore, menjelang malam, dan disepakati begitu kira-kira kedua pasukan ini karena lelah untuk mengatur jarak mundur ke tendanya masing-masing. Nah, pada malam hari itulah kemudian Khalid bin Walid berpikir keras bagaimana mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar pada waktu itu. Rumus perang itu, kalau jumlah kita lebih sedikit dari musuh, itu harus dipecah. Jangan ngelompok, harus dipecah. Ini strategi. Jadi kalau jumlah kita dikit gitu kan, maka jangan ngelompok, itu harus nyebar. Khalid berpikir demikian, maka dibagilah pasukan ini menjadi 4 bagian, A, B, C, D, dengan instruksi. Yang berperang 2 kelompok, A dan B, sementara C dan D di belakang standby. Tidak perang. Dalam satu gerakan, ketika kondisi sudah membutuhkan gerakan itu, maka Khalid memberikan instruksi, A mundur, B ke kiri, D ke depan, C ke kanan. Begitu. A B di depan nih, C D di belakang. Nah, dalam satu gerakan, satu komando, maka A ini mundur. Mereka sudah lelah mundur, B ke kiri, ke tempat A. Nah, D yang paling pojok belakang maju ke depan, C geser ke kanan, terus begitu. Dan apa yang terjadi? Dari sisi kaum muslimin, mereka bisa istirahat. Setelah perang, kemudian mereka mundur, istirahat, benerin pakaian, kemudian menyiapkan senjata lagi gitu kan. Sementara bagi musuh, secara psikologi, mereka mengira pasukan kaum muslim ini bertambah terus dari belakang, padahal orang itu juga, gitu kan. Jadi mereka mental mereka sudah kalah duluan melihat kaum muslimin seperti air bah yang terus maju. Ini strategi yang luar biasa. Nah, strategi ini kita ketemu lagi dalam perang Qadisiyah. Itu lebih dahsyat, karena pada perang Qadisiyah itu jumlah pasukan Persia 250.000 tentara, sementara jumlah kaum muslimin agak banyak, sekitar 40.000 tentara. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu agak lincah ngatur pasukannya karena agak banyak. Walaupun dibandingin dengan musuh masih jauh, 40.000 melawan 250.000 jauh. Tapi agak banyakan lah dibandingkan Khalid yang cuma 3.000 orang. Nah, jadi Sa'ad bin Waqqas agak gampang nih mainin pasukannya gitu kan. Dengan cara apa? Pada malam hari mereka ini sebagian disuruh pergi menjauh dari medan peperangan. Besok pagi ketika jelang perang, mereka datang ber-100 orang datang sampai teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian nggak lama kemudian datang lagi 100. Jadi kesannya ini pasukan bantuan. Jadi musuh dari jauh melihat, wah gawat, itu pasukan kaum muslimin nambah terus. Padahal bukan, orang itu juga. Ini namanya show of force, menunjukkan kekuatan. Maka dengan cara itu, dengan izin Allah SWT, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan pasukan Islam dan kembali ke Madinah dengan ketenangan, dengan kemenangan yang luar biasa. Nah, jadi demikian Khalid bin Walid ini yang masuk Islam di bulan Safar tahun ke-8 Hijriah, sedangkan perang Mu'tah ini terjadi tahun ke-8 di bulan Jumadil Awal. Dia masuk Islam bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal baru 3 bulan setengah dia masuk Islam dan sudah memimpin perang Mu'tah ini. Nah, jadi karenanya dalam konteks tertentu senioritas itu kadang diabaikan. Jadi enggak melulu, bahkan dalam sholat pun senioritas itu enggak berlaku Jadi ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, kata Rasulnya. Yang menjadi imam, pimpin itu orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Nah, dalam hal tertentu juga demikian. Jadi tidak mesti lebih tua, enggak.
bahkan keislaman Khalid ini belum berapa tahun gitu ya, belum berbilang tahun, masih 3 bulan setengah. Nanti kita setelah ini akan ada kisah tentang perang Zatus Salasil, di mana panglima perangnya adalah Amr bin As, yang juga ya, belum lama keislamannya berbarengan dengan Khalid bin Walid. Ketika kaum muslimin sedang berada di Mu'tah, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kaum muslimin, bendera kata Rasulullah SAW perang dipegang oleh Zaid, lalu gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu gugur. Lalu kemudian diambil oleh mana tadi ya? Akhirnya bendera diambil oleh salah satu dari pedang Allah, kata Rasul ya. Sehingga sejak saat itu ya, kaum muslimin menggelari ya, Khalid bin Walid ini dengan Saifullah, si pedang Allah, Saifullahil Maslul. Dan sejak saat itu dia tidak pernah kalah dalam berbagai peperangan sampai kemudian nanti dia meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jumlah kaum muslimin yang syahid dalam perang ini sekitar 12 orang, sedangkan dari pasukan Romawi tidak diketahui jumlahnya, pasti lebih banyak ya. Dan hikmahnya apa? Perang ini telah membuat bangsa Arab ya, secara umum ya, kaget dengan kemunculan kekuatan baru ya, kekuatan baru dalam lingkungan Jazirah Arab pada waktu itu ya. Dan mereka juga, dunia juga tercengang bagaimana kekuatan baru kaum muslimin ini ya, berani menghadapi kekuatan paling besar pada waktu itu, Romawi ya. Romawi itu kekuatan paling besar pada saat itu yang beribu kotakan di Konstantinopel. Bahkan Napoleon Bonaparte itu mengatakan andai dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel, saking besarnya pasukan atau kekuatan Romawi. Tapi kaum muslimin ini berani gitu ya. Dan ini juga menjadi benturan pertama antara kaum muslimin dan pasukan Romawi. Dan nanti jelang Nabi meninggal dunia, mereka juga berhadapan dalam perang Mu'tah ya, dalam perang Mu'tah. Kemudian pelan tapi pasti di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ya, kaum muslimin terus ya berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Dan sampai kemudian di masa pemerintahan Umar Khattab, seluruh wilayah Syam itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Nah, sebagai tambahan ya, pulang dari perang ini ya, Nabi membentuk pasukan ya kecil 300 orang ya, dipimpin oleh Amr bin As ya. Kata Rasul, ya Amr, Anda berangkat, 300 orang Anda pimpin ya, untuk mendatangi kabilah Bani Quda'ah. Kabilah Bani Quda'ah ini adalah kabilah yang sempat berkoalisi dengan pasukan Romawi. Jadi Nabi mendatangi mereka, memerintahkan Amr bin As untuk mendatangi mereka untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Jadi tidak boleh menggantung, Anda berpihak ke Romawi atau ke kita. Maka berangkatlah Amr bin As dan tiba di suatu tempat ya, mereka mendengar bahwa musuh sudah menyiapkan diri ya. Maka Amr bin As nggak mau gambling. Nah, ini tipologi lain lagi ya, bukan seperti Abdullah bin Rawaha tadi, dia penuh pertimbangan yang sangat matang. Dikirimlah utusan ya, Rafi' bin Muqayyis namanya, dikirim ke Madinah dan dia meminta bantuan tambahan. Maka dikirimkanlah 80 orang. Di antara 80 orang itu ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Jadi kirimannya dikit, cuma 80 orang, tapi isinya itu tokoh semua gitu kan. Nah, kata Rasul, wahai Abu Ubaidah ya Ibnul Jarrah, Anda berangkat, pimpin 80 orang pasukan tambah ini. Falhaq, dan bergabunglah dengan Amr bin As. Fala takhtarifu, ingat jangan berantem kata Nabi. Jangan berselisih. Ini pesan Nabi. Dan bergabunglah dua pasukan ini. Di sini kemudian muncul masalah. Ya, siapa yang jadi panglimanya? Panglima utamanya. Ya. Melihat senioritas dan kemudian keutamaan mereka, tentu Abu Ubaidah bin Jarrah di atas, masuk Islam lebih dulu, amin hadil ummah kata Nabi, dan lebih tua gitu kan, berpengalaman gitu ya. Tapi kata Amr bin As, enggak, ini pasukan tambahan, saya yang jadi panglima gitu kan. Maka Abu Ubaidah ingat pesan Nabi, ya, fala takhtalifu, jangan berantem, dan dia pun dengan sangat legowo. Dan betul ya ungkapan banyak sahabat,
tentang sosok Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah sosok orang yang tidak menginginkan jabatan dan kekuasaan. Diserahkanlah pimpinan itu kepada Amr bin As, walaupun dari sisi usia ataupun senioritas keislaman dan keutamaan-keutamaan lainnya Abu Ubaidah lebih utama, tapi nggak diberikan hal itu, pimpinan itu. Dan berangkatlah mereka ke suatu tempat namanya Wadil Qura, dan sekitar 10 harian perjalanan, dan mereka berhasil menguasai daerah tersebut karena musuh keburu kabur, sehingga mereka pulang dengan kemenangan. Ya. Terakhir sebagai penutup, karena sudah hampir 40 menit berlalu ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, untuk menjaga izzah. Utusan dibunuh, tidak boleh tinggal diam. Ini masalah harga diri. Apa kata dunia? Nanti kaum muslimin akan diperlakukan seenaknya. Nah, sekarang ini yang kita hilang hari ini, ya. Kita nggak punya izzah, gitu ya. Kita nggak punya harga diri. Padahal ini penting ya dalam diri kaum muslimin ya. Karena itu di antara tarbiyat, di antara sisi tarbiyah, sisi pendidikan yang mungkin harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak adalah tarbiyat askariyah, ya. Pendidikan militer, dalam konteks bukan mau berantem, bukan ya, tapi izzah tadi. Kalau ini kita berikan ke anak-anak kita, maka nggak ada cerita anak-anak itu dibully, dikerjain, nggak. Karena dalam diri mereka mengalir izzah. Sekali maju ke medan perang, pantang mundur, Abdullah bin Rawaha dengan semangat membara. Karena itu dalam konteks apapun, ya, bahkan dalam hal ngurus masjid, musola kecil sekaligus harus ada sosok-sosok seperti Abdullah bin Rawaha ini. Ini sosok provokator, tapi dalam kebaikan. Ya, jadi ketika yang lain lemah gitu kan, ketika yang lain malas, maka harus ada sosok seperti Abdullah bin Rawaha ini. Sekali lagi dalam lingkup RT sekalipun, dalam lingkup DKM masjid sekalipun, mesti ada nih tukang komporin begini. Maka saya melihat beberapa masjid yang maju, hidup, makmur itu rata-rata ada 1 atau 2 provokatornya yang terus memberikan inspirasi, memberikan motivasi, mendahului. Orang gerak, dia gerak, orang kerja, dia kerja, orang diam, dia tetap kerja. Ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang yang punya kafaah, kemampuan banyak hal biasanya ya. Dan biasanya juga dulunya ketika mahasiswa, ya dia juga aktif dalam organisasi. Maka pelajaran berikutnya bagi anak-anak kita hari ini adalah aktifkan mereka di lembaga-lembaga non formal di kampus-kampusnya ketika mereka kuliah. Ya, mungkin tingkat SMP, SMA mungkin aktifkan mereka di OSIS. Ketika kuliah nanti ada lembaga-lembaga mahasiswa. Ya, ini akan melahirkan ya, sifat leadership dalam diri mereka. Ya. Pentingnya ruh ma'ani saat 3 pimpinan perang tewas. Nah ini penting ya. Mestinya, bukan mestinya ya. Kalau lihat sikonnya, kaum muslimin down pada waktu itu. 3 panglima selesai tewas. Tapi semangat kebersamaan mereka pada waktu itu ya, walaupun pimpinan mereka tewas, mereka tetap bertahan dan kemudian mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. 3 pahlawan Mu'tah saya kira kita sudah bahas ya, siapa saja. Khalid bin Walid ya, si pedang Allah dijuluki sejak saat itu ketika junior memimpin senior ya, dan ini sangat mungkin dalam dunia kaderisasi ya, kita perlu hal-hal seperti ini ya. Jadi enggak terus merasa dia yang harus maju, harus ada regenerasi anak-anak muda ya. Kemudian Amr bin As, orang yang luar biasa ya, walaupun baru masuk Islam tapi semangatnya, bahkan ada kisah ketika dia akan berangkat itu dipesankan oleh Rasul, ya Amr, kata Rasul, Anda berangkat pimpin 300 tentara ini. Siap ya Rasulullah, semoga Allah, kata Rasul, memberikan harta rampasan yang banyak untukmu. Ini iming-iming duniawi, maklum mu'allaf. Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam, barangkali masih perlu iming-iming tadi ya. Dan ini manusiawi sekali ya. Dan Nabi tahu psikologis ini gitu ya. Tapi apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah ya, inni qad aslamtu, saya ini masuk Islam laisa li ajli al-mal, bukan karena pengen duit ya, bukan, tapi saya ingin membersamaimu di surga, kata Amr bin As. Maka Nabi mengeluarkan statement yang menetralkan pendapat Amr bin As ini,
dalam kitab Al-Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan Nabi bersabda, "Ya Amr," kata Rasul, "ni'mal malu salih lil mar'i salih." Jangan begitu. Sebaik-baik kekayaan, sebaik-baik harta, kalau harta itu dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Ini bukan masalah mau tidak mau, tapi ketika harta itu dikuasai, diambil dan dikendalikan oleh orang-orang yang soleh, maka dia akan mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya, manakala kekuasaan, manakala harta dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka ya, dia akan mendatangkan kemudaratan. Nah, di sini pentingnya kita berkecimpung dalam dunia masyarakat, ya, ikut terlibat. Terakhir, Mu'tah, deklarasi kekuatan militer ke sentro dunia. Jadi begitu pulang dari Mu'tah ini, ya, pamor, ya, kaum muslimin itu semakin besar, dan kabilah-kabilah yang tadi berniat ingin menyerang kaum muslimin mundur, membatalkan, karena mereka tahu kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Nah, ini sekilas yang pula tentang Ghazwah atau perang Mu'tah. Nah, sekali lagi, Mu'tah bukan Mut'ah. Sebuah perang yang luar biasa. Mestinya ya, ini disebut dengan ekspedisi, kan Nabi tidak ikut. Sariyah, dalam bahasa Arab ada sariyah, ada ghazwah. Ghazwah itu Nabi ikut, sariyah itu ekspedisi, Nabi nggak ikut. Tetapi karena besarnya, maka dalam beberapa kitab tetap dijuluki dengan ghazwah, perang, padahal Nabi nggak ikut. Ya, nah, saking dahsyatnya peperangan ini antara kaum muslimin dan Romawi. Baik, kita cukupkan 42 menit berlalu, ya, kira-kira ya. Ada waktu 10-15 menit ya, untuk kita diskusi. Jika ada ingin tanyakan atau ingin di-share terkait tema kita pada malam hari ini,